Terus lanjut tadi ngomong masalah haters tadi. Iya, apa yang bikin Nikita tuh kadang-kadang membaca yang kayak gitu-gitu tuh bisa tetap kuat gitu. Apalagi kalau udah menyangkut anak, aku sebagai ibu sih ngerti banget perasaannya gitu loh. Kalau Niki nggak pernah mau nanggepin sih, jadi Niki lewatin Skip aja ya. kayak gitu. Delete aja semua. nggak ada waktu Niki untuk ngurus-ngurusin kayak gitu sih. Jadi santai sampai sekarang. Karena kalau misalnya emang kita baca satu per satu tuh emang bener-bener apa ya mengkonsumsi energi kita sendiri mas gitu loh. Emang bener juga kadang-kadang harus di skip hal-hal yang negatif yang bikin kita Kadang-kadang kita, aku gitu ya, kan cuek nggak pernah ngurusin gitu. Tapi kadang-kadang mamaku telepon dari Bali. Kamu ngomong apa lagi sih di Twitter tuh kok banyak dihujat tuh kamu kan? kayak kemarin tuh ya. Mamaku kan yang ini kan. Terus aku jawab aja sama mama di SMS. Biarin lama kalau nggak aku bikin gitu kan haters nggak ada kerjaan dong. Ya kan? Betul. Iya. Apalagi bos ada pertanyaan lagi? Ini segmen 5 adalah segmen yang awkward. Oh iya betul. Ini biar saya yang kasih tahu ke mereka. Iya. Karena ini pertanyaannya tujukan kepada Ahmad Dhani. Kalian berdua boleh kasih pertanyaan apapun tanpa sensor. Semuanya boleh dijawab sama seorang Ahmad Dhani. Silakan. Apa makna pernikahan yang sebenarnya dan bagaimana sebagai suami mendidik istri agar menjadi istri yang benar-benar bisa diteladani, Alamat jadi istri loh. pilihan. Alamat loh. Lebih bukan Kan pertanyaan lebih ke soalnya- nasihat ya. Kan seorang Ahmad Dhani, Yes. ya kan logikanya kan Nanya luar apa aja biasa. Pasti kan tahu bagaimana mendidik Udah istri. mendaman semua yang lo tahu. Dengerin nih lupa deh. Apaan? Gue mau ngomong nih. Iya. Lu selesai dulu ya dah. Jangan. Jadi begini. Suami memang wajib hukumnya dan tugas suami mendidik istri, ya kan? Dalam hal apa nih? Dalam hal apa aja? Apa saja? Dalam hal apa aja. Tapi seperti namanya juga akademi polisi, akademi militer, tidak semua yang dididik itu harus lulus. Oh gitu. Ya. Nah tapi kan sekarang Jadi kan, gini, suami itu wajib lebih pintar daripada istri. Itu wajib ya. oh iya memang, Itu wajib. kan dia pemimpinnya. Ya dia wajib, suami. Nah suami ya harus mendidik. Didiknya caranya gimana gitu. Ya dikasih tahu. Jadi gini, kalau buat aku ya, makanya kenapa pernikahan sesama agama itu perlu. Ya, bukannya saya menentang pernikahan di luar di beda agama itu. Saya menentang enggak, tapi di dalam agama Islam sendiri pun kita sama-sama Islam nih. Tapi tafsirnya belum tentu sama. Tafsir belum tentu sama. Nah, kalau kita sama-sama Islam, kita harus punya paling nggak satu guru yang kita yakini bersama. Oh gitu. Pak Kiai atau Pak Ustadz. Ya. Kalau enggak repot nanti suami menang sendiri. Suami nanti menguasai tafsir sendiri nanti. Iya. Nah, Nah kalau aku punya satu orang guru. Jadi nggak semuanya tidak, it's all about my thought gitu. Nggak semua itu pemikiranku. Aku bilang ini suami itu harus di atas istri loh ya. Tapi kalau nggak percaya tanya aja sama guru kita gitu loh. Ada patokannya gitu. Harus ada rujukan. tapi maknanya sendiri pernikahan Mas Dhani gimana? Apa yang Mas Dhani maknai dari pernikahan? Yang aku maknai dari pernikahanku yang gagal dan yang sekarang itu adalah kita kan harus tetap mengambil bright side kan, mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada diri kita. Kenapa sih papa mamaku juga di ujung-ujung terakhir juga bisa ranjang meskipun nggak benar-benar cerai. Terus aku sama Maya kenapa sih kok cerai? Terus aku sama Mulan sekarang apa yang aku hadapi sekarang ini akhirnya membentuk shape Ahmad Dhani, membentuk Ahmad Dhani yang mandiri, Oke. ya kan? Tahu nggak gunanya buat apa? Hikmahnya, ilmu ini nanti buat anakku yang perempuan. Nanti kalau anakku perempuan mau nikah, itu urusannya calon suaminya kasihan banget nanti urusannya sama aku. Berarti harus mendidik dong, artinya gini, orang tua harus mencontohkan. Iya. Di saat si suami mencintai istrinya dengan tulus, dengan setia, dengan kejujuran, dengan kasih sayang.
dia akan mengharapkan nanti mantunya akan memperlakukan hal tersebut sama. Jadi nggak seperti itu. Jadi misalnya gini ya. Nanti kalau ada misalnya pengalaman-pengalamanku itu nanti aku akan tuangkan dalam sebuah pemikiran yang nanti akan aku sampaikan kepada calon suami Via nanti. Bahwa pernikahan tuh gini loh. Kamu berani nggak menikahi Via? Misalnya nih ya, kalau kamu memang cinta banget sama Via, taruh di deposito buat Via 1 juta US, apa 5 juta US, atau 10 juta US. Kalau emang kamu cinta banget, dia taruh, suatu saat ada apa-apa, itu milik Via. Berarti mendidik dengan materi dong. Bukan dengan materi, bukan dengan kita ikrar ukur dong suci. how deep is your love. Oke. Itu kita sekarang, kalau dunia sekarang kalau kita nggak ngomongin gitu, kita ngomongin khayal. Kita harus yang pasti-pasti. Berarti cinta bisa dibeli ya buat logika Ahmad Dhani. Iya kan? Itu kenyataan hidup. Kalau kamu nggak cinta banget sama anakku, ya nggak usah kawin sama anakku. Oh, berarti Tapi bener juga loh. Tapi gini loh, tapi kita lihat memang dia punya uang segitu, ngerti nggak? Bukan anak biasa terus kita kasih, enggak. Ini untuk ngukur bagaimana kekuatan cinta calon mantu kita nanti. Gitu. walaupun nanti Jadi anak Via ini sangat beruntung punya ayah seperti aku yang punya pengalaman macam-macam dalam kehidupan ini. Jadi kalau kamu tanya tadi makna perkawinan bukan buat aku sebenarnya, for our next generation. walaupun nanti anaknya Mas Dhani disakiti hatinya, Mas Dhani marah-marah, tapi nanti mantunya akan bilang, tunggu, gue udah beli kan $1 juta. Gue udah beli hati anakku $1 juta. Gak bisa kalau misalnya si Via nanti minta cerai, untuk minta cerai tetap 10 juta US itu buat Via nanti akhirnya. Artinya dia ini untuk apa? Dia supaya nggak macem-macem gitu loh sama anakku. Dari situ kita menilai bahwa dia harus benar-benar serius menikahin. jadi kesetiaan nggak penting ya. Udah penting dong, makanya dengan itu dia akhirnya menjaga itu. Menjaga dong. asetnya. Menjaga dong. $10 juta. Menjaga dong, kalau nggak dia bener juga tuh. kehilangan maharnya dia gitu loh. Betul juga. Tapi memang dia pasti kehilangan, orang itu udah milik perempuan, kalau mahar itu kan nggak bisa dimiliki lagi sama Ya laki-lakinya. makanya Apa Mas Dhani jangan-jangan maharnya dibalikkan diambil lagi? Enggak? Enggak, aku maharnya Al-Quran aja kok. Alhamdulillah. Tuh kan berarti kan ngajarinnya Loh, gimana? makanya Ngajarin. kita ngajarin. Kita ini hidup berdasarkan pengalaman. Nah. Kamu punya pengalaman pahit, dia punya pengalaman pahit. Gimana caranya supaya anakmu nggak ngalamin pengalaman pahit itu? Itulah hikmah hakikat pernikahan yang kita alami sekarang ini. Entah itu baik atau itu buruk. Kita ambil hikmahnya supaya ke depan our next generation itu bisa lebih hidupnya bisa lebih tidak seperti kita. Guru saya tidak berkenan saya meneruskan pernikahan dengan Maya. Oh, makanya Mas Dhani memutuskan untuk bercerai. Oke. Dan Maya juga tahu gurunya siapa, itu tahu. Oh gitu. Dan kenapa tidak berkenan itu kan, Ada pemikiran tersendiri. iya itu udah spiritualistik, holistik udah itu. Oke. Baiklah. Kalau begitu, pertanyaan ini kita sudah terwakilkan langsung oleh Andi Soraya yang tampak menggebu-gebu sepertinya. Karena yang berbeda pemikiran, beda kepala, pasti ada beda pemikiran isinya sendiri-sendiri ya. Monggo Bos. Jadi itu tadi, kegagalan kita dalam pernikahan itu harus bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya, supaya anak kita tidak mengalami hal yang sama dengan kita. Itu. Nah, bagaimana cara kita mengambil hikmat itu? Nah, pinter-pinternya kita. Berarti kesalahan kemarin itu jangan diulang di sekarang ini. Iya Jadi dong. kalau dulu kita merasa pernah nyakitin istri, sekarang jangan sakitin lagi istrinya gitu ya. Kalau Ya. kita pernah Ayah kayak dendam loh kalau sama kita lo, Bo. pernah selingkuhin istri kita yang dulu, kalau bisa Ya. sekarang ini setia benar sama istri Ya kita kalau udah gak gitu kuat ya. botol lempar kepalanya ya sekalian ya. Tetap Bos silakan. Ya, jadi selain itu juga ya memang yang namanya menikah itu memang harus satu visi. Ya. Satu visi. Kalau ayat berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat, dia harus mencari laki-laki yang punya pemikiran Visi yang sama dengan dia. Ya. Supaya bisa berjalan beriringan. Supaya berjalan dengan iringan. Yes, Karena betul. agama itu it's all about tafsir semuanya. Betul, Ya. Ayah punya tafsir seperti itu boleh. Ya kan? Makanya Orang lain punya tafsir berbeda. sendiri. Makanya yang kalau pernikahan itu lebih baik memang tidak hanya satu agama, tapi satu tafsir. Karena meskipun satu agama kadang-kadang beda tafsir. Satu guru kalau perlu ya. Satu guru. Nah, satu guru tapi harus komitmen. Iya. Jangan nggak komitmen.
ketika gurunya berpendapat nggak sama dengan kamu menentang gurunya salah, ngerti nggak? Kita harus benar-benar tawadu dalam agama itu, harus tunduk pada satu guru. Kalau memang kita punya guru, kalau enggak ya gurunya bisa siapa aja. Bisa konselor kan bisa, ya kan? Konselor pernikahan kan ada. Dan jangan kemana-mana, sampai jumpa minggu depan.